Authentication itu adalah salah satu seremoni yang ini ya, yang sering banget kita buat saat kita bikin aplikasi ya. Mau bikin aplikasi apapun, teman-teman pasti bikin authentication ya. Jadi ya minimal orangnya bisa login dan kita cek dia itu udah login atau belum. Sesimpel kayak gitu. Nah, belum lagi mungkin ada authorization atau hak aksesnya ya kalau teman-teman butuh yang lebih kompleks. Tapi simpelnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita bikin microservice, di mana kita udah punya banyak, misalnya puluhan atau bahkan ratusan microservice, masih butuh nggak sih ya tiap service-nya itu kita harus implementasi authentication ya atau bahkan authorization? Nah, ini pertanyaan soal itu ya. Penanya lagi belajar microservice ya, Sukron ya. Nah, penasaran gimana sih best practice implementasi authentication di microservice? Apakah tiap service itu melakukan authentication sendiri atau cukup dilakukan di gateway service-nya atau di level yang paling luar ya? Jadi komunikasi antar service-nya dilakukan lewat private network aja. Nah, kita bahas ya. Alternatif untuk authentication ya, itu memang banyak strateginya ya dan tergantung separanoid apa kita sebenarnya ya. Nah, gimana dengan saya? Saya sendiri sebenarnya lebih ke ini saya dulu ya, jadi opini saya sendiri ya, dan kebanyakan yang saya lakukan seperti ini. Jadi biasanya memang dibedakan antara yang aplikasi ya, yang bisa diakses dari luar dengan aplikasi yang tidak bisa diakses dari luar. Jadi ini anggap aja aplikasi yang tidak bisa diakses dari luar ya. Jadi saya mau bikin aplikasi, contohnya di sini aplikasi A gitu ya, aplikasi B, aplikasi C, aplikasi D, dan seterusnya. Lalu ada juga memang aplikasi yang bisa diakses dari luar ya. Ya, anggap aja di sini aplikasi ini. Nah, biasanya authentication dan juga authorization itu ditempatkan di aplikasi yang bisa diakses dari luar ya. Untuk aplikasi yang tidak bisa diakses dari luar, contohnya hanya digunakan komunikasi antar service ke service gitu ya. Itu biasanya saya tidak tambahkan authentication lagi. Jadi kalau mau panggil ya udah panggil aja, sesimpel kayak gitu. Nah, jadi yang paling simpel aja mungkin di sini kita anggap aja aplikasinya adalah API gateway gitu ya. Nah, ini kan dia diakses dari luar ya. Nah, artinya user tuh bisa akses dari luar. Contohnya dari sini, akses dari luar gitu ya, dari internet. Nah, nanti kan akses ke dalamnya itu dari sini, kayak gini ya. Nah, jadi bisa lakukan seperti ini. Nah, kalau untuk seperti ini ya, simple banget. Jadi kalau udah masuk ke dalam sini, artinya kan request-nya tuh udah terverifikasi bahwa itu request benar dari user. Dan kita udah tahu juga dia aksesnya apa aja misalnya. Artinya sudah terautentikasi. Jadi sesimpel ya udah ngapain di belakang kita cek lagi. Karena apa? Karena kalau kita harus cek tiap aplikasi ya, melakukan authentication, jadi ada modul nanti authentication di sini. Jadi ada authentication, ini ada authentication juga, ada authentication ya, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya untuk melakukan verifikasi authentication itu kan perlu nanya ke satu aplikasi atau satu bagian yang memang bisa memverifikasinya. Ya, ada banyak tuh misalnya. Di sini anggap aja ada yang bikin sendiri. Misalnya kalau bikin sendiri kita bikin yang namanya out service misalnya ya. Misalnya seperti itu ya. Misal aja. Nah, tapi kan ada juga yang enggak ya. Misal aja pakainya LDAP gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya tiap ini ya, tiap aplikasi itu akan nanya ke sini terus ya. Nah, jadi kebayang loh kalau semuanya harus nanya ke sini terus. Jadi kalau misalnya ada request misalnya dari API Gateway, misalnya tiba-tiba ada request ke sini, dari sini ternyata dia juga melakukan request ke sini. Artinya kan di sini udah diverifikasi ya ke LDAP-nya, nanti ketika masuk ke sini, di sini diverifikasi lagi. Jadi LDAP-nya itu akan berat. Kalau misalnya teman-teman pakai authentication service ya dia juga akan berat. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada juga yang seperti ini yang paranoid banget. Jadi akhirnya tiap service itu ditambahkan level authentication-nya. Nah, kalau saya sendiri saya nggak pakai seperti ini ya. Nah, saya lebih ke yang tadi, kalau udah masuk ke area dalam, ya udah, itu kita anggapnya sudah aman request-nya. Ya, anggapnya simpelnya adalah di private network-nya gitu ya. Jadi nggak terbuka. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk ke sana. Jadi cuma yang sudah lewat API Gateway juga. Nah, ada nggak alternatif lain dari ini? Ya, ada juga. Alternatif lain adalah bikin internal gateway ya. Jadi semua komunikasinya itu lewat internal gateway. Jadi authentication itu tidak dilakukan di sini ya. Jadi ini dihilangkan. Karena tiap orang akhirnya harus bikin ini dan ini ribet banget. Dan ini dihilangkan ya, tapi di dalamnya itu sekarang ada gateway untuk authentication ya di sini. Nah, jadi di sini misal aja ini saya hapus dulu ya. Jadi kita punya satu gateway authentication di sini ya. Nah, jadi untuk komunikasi antar aplikasinya ya, teman-teman mau kemanapun itu dia akan lewat ini. Jadi ini yang nanti akan komunikasi dengan contohnya LDAP-nya. Nah, nanti semua interaksi tuh jadi dari sini tuh sebelum ke aplikasi yang dituju lewat sini dulu,
nanti dia baru ke sini. Nanti dari sini kalau dia butuh komunikasi ke yang lain, ke sini dulu, ke sini, ya. Nah, itu juga banyak strateginya. Ada banyak ya, internal gateway untuk authentication, contohnya ya mungkin banyak juga, orang yang pakai Kong misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, jadi simpel seperti itu. Tapi baik lagi ini akan jadi single point of failure kalau misalnya ini berat banget ya. Karena kan semua request di dalam internal itu akan komunikasi dengan sini ya, melewati ini dulu. Jadi kalau ini bermasalah ya udah semua aplikasinya itu tidak akan bisa lagi komunikasi. Jadi simple kayak gitu. Nah, terus kalau gini ribet dong. Ya, iya sih ribet juga ya. Akhirnya ada single point of failure. Nah, misal aja, tapi saya tetap nggak mau ya, semuanya tuh bulat-bulat kosong. Jadi dari aplikasi ke aplikasi itu bener-bener nggak ada authentication lagi. Ada nggak solusi yang aman, tapi nggak ribet kayak yang di awal tadi? Yang di awal kan kita harus nambahin authentication dari tiap aplikasinya. Nah, ini saya pengen yang lebih sederhana, misalnya solusinya gitu ya, tapi tetap aman juga. Ada ya, namanya service mesh. Service mesh itu simple ya. Jadi ini kita hapus misalnya ya. Jadi solusinya gimana? Solusinya kita install service mesh. Service mesh itu simpelnya adalah kita nambahin satu agent di tiap aplikasi. Nah, jadi nanti itu ada agentnya, tapi agentnya itu simple ya. Jadi tinggal ditambahkan aja di sini agent-agentnya. Jadi anggap aja setiap teman-teman deploy aplikasinya entah itu ke container atau ke VM, itu nanti kita akan running agent service mesh-nya. Nah, ini jadi istilahnya kita pakai service mesh ya, seperti itu. Nah, jadi nanti setiap komunikasi dia itu akan menjadi proxy dari aplikasi kita. Jadi setiap aplikasi itu ya ketika connect ke aplikasi yang lain, itu sebenarnya dia akan melewati si agent ini. Agent ini akan nge-forward request-nya ke sini. Nah, agent inilah ya yang nanti melakukan verifikasi ya, melakukan autentikasi dan lain-lainnya. Nah, itu biasanya akan di-manage secara sentral ya. Jadi nanti ada distributed service mesh-nya. Nah, dengan seperti itu, simpelnya itu bakal aman. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh ini aplikasi ini cuma boleh diakses sama aplikasi ini, dan ini. Nah, jadi kalau dari aplikasi ini misalnya, atau aplikasi ini mencoba mengakses ke sini, itu otomatis akan langsung ditolak. Kenapa? Karena dari aturannya ini tidak boleh diakses oleh ini. Jadi nanti kita akan punya central service mesh ya, yang melakukan pengaturannya, dan kita nggak perlu pusing lagi harus implementasi tiap authentication ya, dan authorization di tiap aplikasinya. Jadi kita nggak ada code changes banget ya di aplikasinya. Jadi itu murni kita tambahkan sebagai agent kecil ya, dan kita otomatis akan aman juga. Kalau teman-teman masih paranoid, misalnya tidak mau kosongan sama sekali, tidak ada authentication, ya teman-teman bisa ada solusi yang seperti ini juga. Nah, jadi kalau pribadi saya sendiri, saya akan pilih yang awal dulu ya, yang nggak ada authentication sama sekali dalamnya. Tapi kalau memang sedikit paranoid, ya kita akan coba contohnya teman-teman bisa pilih yang service mesh. Kalau solusi yang tadi ya, yang teman-teman tambahkan authentication di tiap aplikasi ya, itu saya nggak rekomendasikan, termasuk bikin central internal gateway untuk komunikasi itu juga saya nggak sarankan, karena itu bakal berat banget ya kalau down semuanya nggak bisa connect, termasuk kalau misalnya tambahin authentication di semua aplikasi, itu nanti bebannya adalah semua seremoni itu kita akan setup di semua aplikasi. Itu juga secara development kurang baik.